Tiga orang di Cilincing, Jakarta Utara tewas tersengat aliran listrik saat rumahnya terendam banjir. Hingga Senin malam, kemacetan panjang masih terjadi di ruas tol Jor dan arteri Cakung Cilincing, imbas banjir yang terjadi di ruas arteri tol Cakung Cilincing. Polisi menangkap 3 pelaku pencurian sepeda motor bersenpi yang menembak seorang warga di Palmerah, Jakarta Barat. Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara Roy Suryo CS, tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi ke Kejaksaan. John Hetman memastikan akan memilih pelatih lokal. Lantas siapa saja kandidatnya? Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak malam hari ini di Kompas Malam bersama saya, Valentina Sitorus. Kita ke informasi pertama, saudara. 3 orang tewas diduga tersengat aliran listrik saat rumahnya terendam banjir di Cilincing, Jakarta Utara. Korban yang merupakan pasangan suami istri ditemukan tewas diduga karena tersengat dan berasal dari alat elektronik di dalam rumahnya di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. 1 korban lainnya ditemukan tewas di dalam kamarnya yang terendam banjir. Ketiga jenazah sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari data yang kami terima, untuk warga yang meninggal karena terserang arus listrik ada 3 orang, 1 di Kalibaru dan 2 orang suami istri ada di Semper Barat RW8. Nah, kami juga sudah menghimbau juga kepada warga-warga yang lain agar selalu berhati-hati, baik itu terhadap waspada banjir maupun arus sengatan listrik. Saudara, banjir yang sempat merendam Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Senin malam berangsur surut. 10 mesin pompa dikerahkan untuk mempercepat penyedotan air dari jalan. Saat ini banjir di Daan Mogot, Jakarta Barat berangsur mulai surut dari ketinggian sekitar 50 cm kini menjadi 20 cm. Sebanyak 16 petugas dari sumber daya air Pemkot Jakarta Barat disiagakan di lokasi. Selain itu, 10 mesin pompa dioperasikan di kawasan ini untuk mempercepat proses penyedotan air dari jalan. Banjir masih merendam Jalan Gunung Sahari dan Mangga 2 Raya Pademangan, Jakarta Utara. Meski berangsur surut, sejumlah titik belum dapat dilalui motor. Banjir ini terjadi setelah hujan mengguyur Jakarta sejak pagi hari. Sementara itu, banjir juga masih merendam akses tol Bandara Soekarno-Hatta hingga Senin malam di kilometer 31400. Akibatnya, arus lalu lintas macet hingga 10 km. Polisi melakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem buka tutup jalur. Pihak Jasa Marga juga menyiapkan 6 unit pompa portable dan mobil tangki untuk mengurangi debit air.
Banjir menggenangi ruas jalan akses tol Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Denny Yosua. Niko, selamat malam. Bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Apakah masih terjadi kepadatan? Dan apakah di sana banjir juga belum surut? Ya, kalau misalnya kita melihat situasi saat ini, Valen dan juga Skara, sekitar pukul 21:40 waktu Indonesia Barat, ini situasi di tol menuju Bandara Soekarno-Hatta ini masih belum surut. Dan kepadatan yang terjadi di kawasan tol ini atau tepatnya di kilometer 31.400 tol Cengkareng ini masih terlihat padat merayap. Namun volume kendaraannya berbeda dibandingkan dengan sore tadi, Valen dan juga saudara. Kalau misalnya kita bisa tunjukkan situasi terkini di kilometer 31.400 akan ditunjukkan langsung oleh juru kamera Kompas TV Denny Yosua dari arah tol Sediatmo menuju ke Bandara Soekarno-Hatta ini terpantau padat merayap. Kalau misalnya kita bisa melihat visual yang Anda saksikan ini masih ada petugas yang mengatur arus lalu lintas agar tidak terlalu macet seperti itu, Valen dan juga saudara. Kalau misalnya kita bisa melihat juga dari 3 lajur yang tersedia, ini 2 lajur ini sudah bisa digunakan oleh para pengendara yang ingin menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan kalau terkait dengan ketinggian air sendiri, Valen dan juga saudara, ini hingga saat ini masih belum terlihat adanya pengurangan ketinggian air yang signifikan. Kalau misalnya terakhir sore tadi ini sekitar 50 cm, kalau misalnya kita melihat saat ini juga masih 50 cm, Valen dan juga saudara. Belum terlihat adanya penurunan air yang signifikan, namun berbagai macam upaya juga telah dilakukan, baik itu dari petugas jasa marga ataupun pengelola tol. Ini juga mengerahkan sekitar ada 6 pompa portable atau pompa mobile yang disediakan, yang mana nanti air yang ada di titik 31 kilometer 31.400 ini akan dibuang menuju penampungan air yang ada di samping tol Cengkareng menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Adapun tadi juga kami melihat ada beberapa mobil tangki yang disediakan untuk nanti menyedot genangan-genangan air, tentunya akan dilakukan pembuangan di sungai-sungai terdekat. Dan demikian kalau misalnya kita bisa melihat dan juga mengimbau kepada para pengendara atau pengemudi yang ingin menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk bisa memperkirakan atau perkirakan estimasi waktu keberangkatan minimal 3 jam dari waktu keberangkatan pesawat Anda. Karena untuk menghindari kepadatan yang terjadi di tol akses menuju Bandara Soekarno-Hatta malam ini. Valen, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana penanganan banjir di Jakarta, telah bergabung juga bersama kami Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Muhammad Yohan. Selamat malam, Pak Yohan. Selamat malam, Mbak Valen. Iya, Pak Yohan, dari data yang dihimpun oleh BPBD Jakarta, berapa wilayah di Jakarta yang terendam banjir hingga saat ini? Baik, sampai dengan pukul 9 malam ini, masih ada 63 RT yang tergenang ya di wilayah Jakarta. Namun demikian ini kalau dilihat dari jalan yang tergenang ini cukup signifikan ya. Sudah banyak yang surut. Ada 34 jalan yang surut ya genangannya, sehingga sekarang tersisa 23 ruas jalan yang masih tergenang ya, dan mayoritas ini berada di wilayah Jakarta Utara ya. Kira-kira seperti itu, Mbak Valen. Upayanya untuk juga meredakan banjir di 23 wilayah ini bagaimana dari BPBD, Pak? Di 23 ruas jalan ini tentunya yang merupakan kewenangan provinsi ini tentunya sudah ditanggulangi dengan semaksimal mungkin ya.
rekan-rekan dari Dinas Sumber Daya Air itu khususnya untuk di jalan ini sudah mengerahkan pompa mobile ya. Pompa mobile itu jumlahnya ada 226 unit, itu tersebar di 5 wilayah. Seperti di Jakarta Utara ini ada 124 unit ya, yang diperbantukan untuk mengurangi genangan. Sehingga tadi saya sudah sampaikan bahwa terjadi di jalan raya itu cenderung terjadi genangan itu surutnya cukup cepat ya. Jumlah jalan yang surut itu cukup signifikan, ada 34 ruas jalan yang berhasil dibantu untuk cepat surut. Ini dikarenakan ada pengerahan sekitar 124 unit khususnya di Jakarta Utara ya. Belum lagi kita juga mengoptimalkan, kawan-kawan di Dinas Sumber Daya Air ini mengoptimalkan pompa stasioner ya, yang ada 353 unit. Di Jakarta Utara sendiri ada 110 unit ya. Dan ini cukup optimal. Tentunya juga ini bisa cepat teratasi karena kolaborasi yang baik, bukan hanya dari Dinas Sumber Daya Air, tapi juga kawan-kawan dari Dinas Perhubungan, Disbul Karmat, Satpol PP ini juga cukup membantu ya dalam pelaksanaan pengaturan lalu lintasnya, kemudian membantu dalam hal memompa air ya, sehingga genangan di posisi jalan itu bisa lebih cepat surut dan teratasi. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Pak, untuk cuaca buruk ini diprediksi terjadi di wilayah Jabodetabek sampai dengan 13 Januari 2026. Nah, kesiapsiagaannya, kalau tadi kan penanganannya sudah disebutkan, tapi kesiapsiagaan atau mitigasinya seperti apa, Pak? Kesiapsiagaan tentunya kita bekerjanya sepanjang tahun ya untuk kesiapsiagaan itu. Jadi dalam situasi hari ini pun saya juga turun ke lapangan tadi ke Jalan Nis ya di wilayah Jakarta Selatan. Itu ketika saya turun ke posko siapsiagaan bencana di wilayah Cilandak Timur, RT 3 RW 3, itu sudah ada semua personil di sana ya, baik dari lurahnya ada, Babinsa, Babin Kantipmas, kemudian kawan-kawan dari Dinas Sumber Daya Air, dari Disbul Karmat pun ada di lokasi, Satpol PP, bahkan dari Dinas Sosial pun juga sudah mengerahkan logistik ya untuk bantuan gitu. Jadi sudah cukup solid di lapangan, apalagi apresiasi saya ya untuk di lokasi yang saya kunjungi itu di posko itu memang di Cilandak Timur itu sudah cukup siap ya untuk menghadapi bencana ya, khususnya banjir gitu, karena di sana sudah tersedia, kami menitipkan perahu karet di sana, kemudian juga sudah ada pelampung di sana ya, kemudian juga ada papan informasi yang menjelaskan situasi terkini gitu, dan tumpukan-tumpukan bantuan juga sudah mulai didistribusikan ke lokasi, salah satunya dari Dinsos, dan untuk lokasi pengungsian pun di situ sudah tersedia ya. Sementara lahan yang dimaksud itu adalah di samping taman milik dari Dinas Pertamanan dan Kehutanan ya. Jadi kolaborasinya sudah cukup baik, kesiapsiagaannya sudah cukup baik di lokasi. Jadi walaupun di Jakarta Selatan itu tercatat sampai sekarang masih ada sekitar 20 RT yang tergenang ya, tapi untuk wilayah yang kami kunjungi, saya kunjungi tadi ya cukup baiklah untuk hal kesiapsiagaan. Dan untuk mitigasi besok, tentunya kita juga terus waspada ya. Personil kita juga masih kita piketkan ini malam ini untuk tetap standby, memantau di lokasi-lokasi yang memang terpantau ada genangan dan potensi rawan genangan pun juga selalu kita monitor ya. Dan tentunya kami juga apresiasi pengurus RT ya, pengurus RT, pengurus RW juga nampaknya hadir tadi ya untuk bersiaga untuk membantu penanganan genangan. Kira-kira seperti itu.
Baik, terima kasih atas penjelasan Anda, Pak Yohan, langsung dari BPBD DKI. Terima kasih Pak, semoga banjir ini segera surut sehingga tidak mengganggu mobilisasi ataupun juga aktivitas masyarakat terlalu lama. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Valen. Selamat malam. Saudara, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Senin siang membuat sejumlah kawasan terendam banjir dan akibatnya warga mengungsi dan sejumlah akses dialihkan. Sejumlah ruas jalan di ibu kota masih macet pada Senin malam. Kemacetan panjang terjadi di ruas tol Jor dan arteri Cakung Cililitan, imbas banjir di ruas arteri tol Cakung Cililitan. Antrean kendaraan terjadi di kilometer 54 hingga kilometer 58 tol Jor menuju Cilincing. Banjir juga membuat warga di Kampung Kandang Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara harus dievakuasi. Lansia, anak-anak, dan warga yang sedang sakit dievakuasi ke Rusun Embrio Cilincing, antisipasi genangan semakin meninggi. Warga sudah banyak yang mengungsi di pengungsian Rusunawa Semper Barat. Saya kebetulan bahwa dia akan membawa warganya ke Rusunawa. Cuma ada yang dibutuhkan saat ini untuk mengevakuasi warga yang ada yang stroke, ada juga yang sakit. Kita masih sangat membutuhkan perahu karet, Pak. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiagakan 1.200 pompa untuk mengantisipasi banjir. Memang penanganan untuk banjir di Jakarta tidak bisa bersifat sporadis. Yang paling utama sekarang ini semuanya kita siagakan ada 1.200 pompa. Kurang lebih 600 pompa yang portable, 600 pompa yang mobile. Dan kalau lihat sekarang curah hujan yang seperti ini, dulu pasti udah genangan di mana-mana. Sekarang ini karena selalu kita siagakan, termasuk sekarang di Ancol memang ada kenaikan permukaan air, langsung kita pompa. BMKG memprediksi hujan masih akan mengguyur wilayah Jakarta hingga Senin malam. Warga diminta tetap waspada dan berhati-hati. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi usai jeda di Kompas Malam, Saudara, polisi menangkap 3 pelaku pencurian sepeda motor bersenpi yang menembak seorang warga di Palmerah, Jakarta Barat. Saudara, polisi menangkap 3 pelaku pencurian sepeda motor bersenjata api yang menembak seorang warga di Palmerah, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Rabu 7 Januari lalu, pelaku curanmor beraksi di salah satu rumah warga di wilayah Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Aksi 2 pelaku terpergok pemilik motor. Tanpa ragu, pemilik motor langsung mengajar kedua pelaku sambil berteriak. Warga yang mendengar teriakan langsung ikut membantu meringkus salah satu pelaku. Namun saat sedang bergelut, pelaku lainnya datang dan seketika menembakkan senjata api sebanyak 4 kali. Satu timah panas pun menembus kaki seorang warga. Korban mendapat 5 jahitan di kakinya setelah terkena tembakan pelaku. Biarin aja, nggak usah. Mana kata hati saya kan, tolongin aja dah. Apalagi kejadiannya depan mata itu.
Otomatis langsung refleks itu badannya, langsung bawa, langsung meeting lah pelakunya. Cuman di situ saya nggak tahu bahwa pelaku bawa senjata pistol. Kalau untuk sekarang mah alhamdulillah bisa berdiri aja udah syukur dah. 4 hari berselang polisi menangkap para pelaku. Ketiga pelaku ditangkap di wilayah Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta Barat. Polisi juga menangkap seorang penadah. Rupanya komplotan pencuri motor di Palmera ini rajin berkeliling mencari mangsa. Pada hari kejadian, para pelaku berkeliling sejak pagi mencari motor yang terparkir. Tak hanya di Palmera, komplotan ini juga beraksi di Tomang, Tanjung Duren, hingga Duren Sawit. Polisi bilang para pelaku sudah 19 kali mencuri motor di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Dari penangkapan, polisi mengamankan barang bukti, yakni 2 senjata revolver, 6 unit sepeda motor, kunci letter T, serta CCTV di TKP. Polisi juga mendalami jaringan penadah motor curian. Dari Subdit Jatanras berhasil menangkap salah satu pelaku di wilayah Yogyakarta. Kemudian dari keterangan yang bersangkutan, kami juga berhasil menangkap satu lagi pelaku yang kedua di wilayah Bandung. Dan yang ketiga, pelaku kami amankan di wilayah Jakarta Barat. Salah satu dari 3 tersangka yang kami amankan, ini adalah bagian daripada jaringan penadahan kendaraan bermotor. Tadi kami sampaikan masih ada yang kami kejar dan kami sudah tetapkan DPO terhadap yang bersangkutan. Kami telah menyita barang bukti berupa flash disk rekaman CCTV saat kejadian, 2 pucuk senjata api jenis revolver, kemudian 12 butir peluru tajam. Kemudian kami juga mengamankan 6 unit sepeda motor hasil kejahatan yang bersangkutan. Aksi curanmor bersenpi juga terjadi di kawasan Jalan Bunga Rampai Raya, Malaka, Duren Sawit, Jakarta Timur pada 10 Januari lalu. Pelaku yang terpergok oleh warga saat hendak membawa kabur motor malah menodongkan senjata ke arah pemiliknya. Pelaku yang gagal menggondol motor curian berhasil melarikan diri. Saya di dalam, saya kira ada yang beli. Pas saya ngeliat, kok motor saya yang keluar, saya langsung teriak. Pas saya mendekat, tiba-tiba dia mengeluarkan pistol. Di Kembangan, Jakarta Barat, aksi komplotan curanmor bersenpi juga digagalkan oleh warga. Dari rekaman video, warga yang tengah menunggu bus Transjakarta di halte mencurigai gerak-gerik komplotan curanmor. Pria tersebut kemudian mencoba menghampiri para pelaku yang dibalas dengan todongan senjata. Pelaku pun berhasil kabur. Maraknya kasus pencurian sepeda motor bersenjata api membuat warga resah. Polisi diharap tidak hanya menangkap pelaku, tetapi membongkar jaringan curanmor dan mengusut kepemilikan senjata api. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, beberapa kasus pencurian kendaraan bermotor disertai dengan ancaman penggunaan senjata api terjadi beberapa kali dalam rentang waktu 1 bulan. Dan untuk membahas penanganan kasus kriminal ini, kita akan bahas bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Kombes Iman Imanuddin. Selamat malam Pak Iman, apa kabar? Selamat malam Mbak, alhamdulillah baik. Kabarnya sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Pak Iman, ini kan kasus pencurian kendaraan bermotor terjadi lagi di Jakarta. Polisi memang sudah menangkap pelaku, tadi konferensi pers juga sudah dilakukan. Nah, dalam sebulan terakhir ada beberapa kasus nampaknya Pak yang kami catat. Ada 3 yang terjadi di Kebayoran dan di Kembangan, dan yang terakhir adalah di Palmera. Nah, polisi sudah memonitor ini juga Pak? Betul Mbak, kami juga mencatat dari yang tadi kami sampaikan, kami ungkap tadi siang, kami informasikan. Dalam 1 bulan terakhir juga kami menangani 75 kasus untuk di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dan kami juga sudah berhasil mengamankan 170 tersangka selama 1 bulan terakhir dari periode Desember sampai dengan Januari ini Mbak.
Oke, 170 tersangka dengan 75 kasus. Ini semua berkaitan, Pak, dengan kasus yang memang 3 kali terjadi dalam sebulan ini? Semuanya terkait dengan pencurian kendaraan bermotor. Itu orang-orangnya memang satu komplotan, satu jaringan atau bagaimana, Pak? Ini dari yang kami amankan dari beberapa jaringan yang berbeda. Termasuk yang tadi siang kami rilis juga itu adalah jaringan yang terpisah dengan apa yang sudah kami lakukan penegakan hukum pada 1 bulan terakhir ini. Oke. Kalau dari polisi dalam mengusut jaringan pelaku termasuk kepemilikan senjata api, ini dari mana didapatnya? Ini seperti apa pendalamannya, Pak? Dari beberapa kejadian pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menggunakan senjata api, tentunya kami juga terus melakukan pengembangan dan pengusutan terhadap sumber dari senjata api tersebut. Kami sudah melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap jaringan yang melakukan penjualan senjata api secara ilegal. Dan kami terus menelusuri dari sumber pembuatan senjata apinya itu sendiri. Oke, kalau penggerebekan yang terjadi di Sumedang, itu juga apakah terkait dengan hal ini, Pak? Itu bagian dari rangkaian penegakan hukum yang sedang kami lakukan di dalam melakukan pemberantasan terhadap premanisme, kemudian kejahatan jalanan, pelaku pencurian dengan kekerasan maupun pelaku pencurian dengan pemberatan yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dan kemarin kami juga sudah menemukan jaringan penjualan senjata api. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan informasikan kepada publik hasil dari ungkapan dari penjualan senjata api ilegal tersebut. Ya, tentu ini juga harus diusut tuntas, bahkan dari mereka jaringannya ini juga sudah harus ditangkap, Pak. Karena ini kan juga meresahkan warga ya, apalagi korban itu menjadi korban penembakan. Nah, mitigasi demi menjamin rasa aman warga ini bagaimana, Pak? Upaya-upaya yang kami lakukan di dalam memberikan rasa aman kepada warga masyarakat khususnya di Jakarta, tentunya selain penegakan hukum yang tegas, namun tetap menjaga humanisme di dalam proses penegakan hukumnya, kami juga melakukan upaya-upaya preventif maupun preemptif dengan mengoptimalkan jaringan-jaringan kring serse kami yang kami tempatkan pada tempat-tempat rawan berdasarkan hasil analisis dan kajian daerah-daerah rawan kejahatan yang selama ini kami peroleh dari data pelaporan dari masyarakat kepada kami. Oke, berarti menempatkan sejumlah personel di wilayah-wilayah yang rawan akan adanya ini ya Pak ya, apa namanya kasus kriminalitas terutama pencurian sepeda motor menggunakan senjata api. Betul Mbak, jadi di samping tim reserse yang kami bentuk dan kami sebar di tempat-tempat atau wilayah-wilayah rawan terjadi kejahatan, upaya preventif juga dilakukan bersama-sama dengan Direktorat Samapta Polda Metro Jaya yang melakukan patroli maupun penjagaan pada daerah-daerah tersebut. Kemudian kami juga mengoptimalkan kerjasama proaktif dari masyarakat yang penuh kesadaran secara sadar hukum menjaga lingkungannya melalui aktivasi poskamling yang sudah kami aktifkan di wilayah-wilayah jajaran Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih atas informasi yang Anda bagikan kepada kami di Kompas Malam Kompas TV di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin. Terima kasih Pak, salam sehat selalu. Terima kasih Mbak. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi dari dunia olahraga, yakni John Hetman memastikan akan memilih pelatih lokal. Siapa saja kandidatnya? Simak usai jeda hanya di Kompas Malam.
Terima kasih, Saudara, Anda masih setia bersama kami di Kompas Malam. Saudara, PSSI telah menunjuk John Hartman jadi arsitek Timnas Indonesia. Meski belum menunjuk asisten pelatih, namun Hartman memastikan akan memilih pelatih lokal. Pelatih anyar Indonesia, John Hartman, siap bertugas. Meski tetap membawa sejumlah orang kepercayaannya, Hartman juga akan memaksimalkan staf kepelatihan lokal. Badan Tim Nasional menyiapkan sejumlah nama untuk mendampingi Hartman. Jika kamu nanti misalkan dipilih, apakah kamu akan membawa gerbong semuanya? Itu orang-orangmu atau teman-temanmu, atau memang yang sudah terbiasa dengan kamu bekerja? Dia bilang saya akan membawa paling banyak 2-3 orang. Selebihnya saya akan mengambil semuanya pelatih asisten-asisten lokal dari Indonesia. Nah, itu juga suatu kebanggaan buat kami semua gitu. Analis sepak bola Haris Pardede menyebut asisten pelatih lokal sangat penting untuk menjembatani dan memberikan pandangan terhadap kultur sepak bola Indonesia. Soal asisten pelatih lokal ini sangat penting dan saya yakin 100% akan ada asisten pelatih lokal, karena itu tadi untuk menjadi jembatan bagi pelatih kepala dan juga di tataran grassroots dengan pemain, dengan fans, dengan federasi dan lain-lain. Namanya juga asisten pelatih lokal pasti lebih paham, dan katanya juga tidak terlalu banyak asisten pelatih asing yang dibawa. Ini bagus. Patut ditunggu siapa pelatih lokal yang nantinya akan mendampingi John Hartman di Timnas Indonesia. Kehadiran asisten lokal diharapkan memberi ruang transfer ilmu demi talenta pemain Timnas Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. John Hartman rencananya akan dibantu sejumlah asisten pelatih lokal, dan seperti apa kriteria serta siapa saja kandidatnya, kita bahas bersama dengan analis sepak bola Firzi Idris. Selamat malam Bung Firzi, apa kabar? Ya, malam Valentina, apa kabar semua? Baik-baik. Baik, oke. Jadi seperti apa kriteria calon asisten pelatih lokal yang kira-kira bisa membantu John Hartman nanti dalam melatih Timnas Indonesia? Ya, pertama itu mengenal karakter Hartman dulu ya, karena banyak yang bilang dari pengalaman-pengalaman dia sebelumnya, apa yang telah ia tempuh bersama Timnas Putra dan Putri Kanada, dia itu bukan sekadar pelatih football coach aja ya, tapi dia dibilang sebagai football architect, seorang pelatih yang bisa melakukan perubahan sistemik dan juga manajemen personal kepada para pemain. Jadi urusan dia bukan hanya sekedar taktik di lapangan, tapi kalau yang dari saya lihat-lihat dari presentasi TED Talk-nya dia, dari wawancara-wawancara dia, ini adalah pelatih yang banyak menyinggung aspek psikologis dari para pemain, terutama mengangkat mental para pemain ketika dia mengambil pekerjaan Timnas Putri Kanada. Ketika itu Timnas Putri Kanada sedang jatuh-jatuhnya, sedang jeblok-jebloknya setelah gagal di Piala Dunia Wanita 2011. Dia mengangkat tim dan menghapus trauma olahraga dari tim itu, dan mengangkat tim yang sangat broken ketika itu menurut kata-kata dia menjadi tim yang memenangkan medali Olimpiade. Nah, di sini kita akan melihat mungkin dia akan memilih ya, kalau dari track recordnya mungkin akan memilih seorang pelatih yang juga punya kemampuan komunikasi dan motivasi terutama ketimbang tactical di lapangan. Nah, ini yang akan menarik karena sejauh ini memang beberapa nama mungkin sudah disebut ya, tapi Hartman sendiri baru datang ke Jakarta itu baru 2 hari, dan seharusnya konferensi pers perkenalan kemarin mungkin kan akhirnya digeser ke esok hari ya, Selasa pagi. Jadi mungkin di sana kita akan lebih tahu kriteria pelatih lokal seperti apa yang dia butuhkan, karena sejauh ini memang masih ranah spekulasi nih, karena Hartman sendiri belum terlalu banyak berkomentar baik secara langsung atau secara tidak langsung melalui rilis PSSI. Jadi semua ini masih, menurut saya masih wait and see seperti apa tipe karakter pelatih lokal yang ia akan gandeng nanti bersama Timnas Indonesia, Valentina. Tapi siapa saja kandidat yang tersedia, Bung Firzi? Ya,
Kalau melihat kandidat yang tersedia ya kita bisa melihat beberapa pelatih yang memang standby ya, terutama dari angkatannya Mas Bima Sakti ya, angkatan Primavera kita dulu ya. Itu ada nama-nama yang biasa menjadi langganan di bangku cadangan, ada Coach Kurniawan, Coach Bima dan lain-lain, beberapa pelatih kiper mumpuni itu juga bisa menjadi kandidat. Ketika Patrick Kluivert melakukan interview kepada beberapa pelatih kan juga nama-nama itu yang muncul ya, ada Zulkifli Syukur, ada Muhammad Ridwan dari PSIS ketika itu, sehingga bisa jadi itu nanti akan berasal dari generasi pemain kita yang itu ya Mbak ya, pemain yang dari Piala Asia 96 yang sekarang menjadi pelatih. Tapi ya itu tadi bagaimana mereka bisa menjadi jembatan secara psikologis dan mental, bukan hanya secara taktikal atau coaching dan training di lapangan. Dan ini yang menurut saya akan sangat menarik kebutuhannya Herman akan kriteria dari pelatih lokal kita, Mbak Valentina. Ya, tentu juga sebenarnya dalam mengajak pelatih lokal itu kan juga meningkatkan kualitas dari pelatih kita sendiri pastinya ya, dengan kolaborasi terutama dengan pelatih asing ini. Tapi apa sih sebenarnya Bung Firzi nilai lebih dari kehadiran asisten pelatih lokal dalam membantu Herman di timnas nanti? Ya betul, karena kalau kita lihat ya seperti yang tadi dibahas ya, Herman itu sebagai football architect tentu dia butuh sosok-sosok yang bisa menerjemahkan idenya dia ya dengan baik ke dalam sistem yang akan dia coba kembangkan. Sistem ini bukan hanya taktikal di dalam lapangan, bukan hanya soal formasi, tapi juga soal kemampuan psikis, soal perkembangan mentalitas, development pemain di luar lapangan, karena dia punya beberapa metodologi kepelatihan yang menurut saya sangat-sangat unik. Ingat dia adalah seorang intelektual ya, seorang dosen di Northumbria University, dan seorang yang telah terbukti melakukan perubahan masif kepada sistem sepak bola development grassroots di Kanada dan juga di Selandia Baru. Jadi memang kebutuhan akan seorang pelatih lokal yang nanti akan bekerja sama dengan Herman, nanti juga akan bekerja sama dengan Alexander Zuiz dalam menerjemahkan roadmap dan blueprint identitas permainan seperti apa yang dibutuhkan oleh bukan hanya timnas Indonesia tapi juga sepak bola Indonesia. Karena kalau kita bicara soal blueprint menuju misalnya nanti Piala Dunia 2030 atau 2034 itu tidak cukup hanya menyangkut timnas, tapi harus top to bottom, bottom to up, bagaimana strategi yang akan diterapkan itu harus konsisten dari semua kategori usia, umur, dan mentalitas serta identitas permainan yang akan dibangun harus seragam. Dan itulah fungsinya memiliki pelatih-pelatih lokal yang bisa menerjemahkan itu ke level lebih luas lagi, bukan hanya di level tim nasional ataupun tim nasional U23. Oke, ini nanti juga kita akan lihat setelah konferensi pers besok ketika PSSI memperkenalkan John Herman ke pecinta sepak bola tanah air. Terima kasih sudah berbagi pandangannya bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, analis sepak bola Bung Firzi Idris. Terima kasih, selamat sehat selalu. Sama-sama Valentina, terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang telah tiba di Ibu Kota Nusantara pada Senin malam. Ini menjadi kunjungan perdana Prabowo sebagai kepala negara. Saudara, seorang lansia yang bekerja sebagai petugas keamanan minimarket dianiaya hingga meninggal dunia. Pelaku penganiayaan merupakan seorang pemuda yang sebelumnya ketahuan memasukkan barang ke kantong pakaian saat berbelanja di minimarket. Enggak, diam aja. Saya tahu sama-sama manusia. Saya mau makan Bapak. Kejadian bermula saat seorang pemuda ditegur kasir minimarket lantaran memasukkan barang ke dalam kantong celananya. Kasir kemudian melapor pada petugas keamanan yang kemudian juga menegur pelaku. Namun pelaku tidak terima hingga cekcok tersebut berujung pemukulan terhadap petugas keamanan yang sudah lanjut usia. Korban pun tak sadarkan diri hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Akibat penganiayaan, korban akhirnya meninggal. Tak berselang lama, petugas Polsek Panyilekan yang mendapat laporan dari warga langsung mendatangi TKP dan meringkus pelaku. Pelaku keluar
dan menemui si Ade kebetulan ada di depan Alfamart. Terjadi cekcok di sana, kemudian si korban dipegang bahunya oleh tersangka dan si korban berusaha untuk menangkis. Lalu di situ perdebatan dalam pembicaraan sampai pelaku membuka jaketnya dan mengajak duel, tapi si korban mundur. Terlihat di CCTV, kemudian si pelaku menghampiri korban dan langsung memukul 1 kali. Saat ini pelaku ditahan di Polsek Panyilekan dan terancam hukuman 2 hingga 7 tahun penjara. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara Roy Suryo CS yang merupakan tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi ke Kejaksaan. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanudin menyebut pelimpahan berkas perkara dilakukan untuk 3 tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Hal itu disampaikan Kombes Iman Imanudin dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Senin sore. Kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Kemudian penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak, itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Restoratif Justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Ibu Kota Nusantara pada Senin malam. Ini menjadi kunjungan perdana Prabowo Subianto sebagai kepala negara. Prabowo tiba menggunakan helikopter usai melakukan kunjungan kerja ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kunjungan ini pertama kalinya sejak Prabowo dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Prabowo terakhir mengunjungi IKN ketika masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih pada September 2024. Informasi usai jeda, saudara, puluhan ribu warga pendukung pemerintah turun ke jalan menggelar demo usai terjadi aksi protes nasional. Saudara, puluhan ribu warga pendukung pemerintah turun ke jalan menggelar demo usai terjadi aksi protes nasional. Demo warga yang mendukung pemerintah ini digelar di lapangan Englab di Teheran. Massa mendukung pemerintah dan mengutuk kerusuhan terkait gelombang protes usai memburuknya ekonomi Iran. Informasi tadi menutup Kompas Malam sampai di sini. Saudara, kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.